Halo Sobat Arsi, jumpa lagi di Running Channel. Kali ini kita akan membahas alur film dengan judul Hunger. Film disutradari Siti Siri, dibintangi Cutimon atau Noi, seorang koki muda yang sederhana, dan Topacai atau Paul sebagai chef yang sangat terkenal di negaranya, terutama di kalangan para pejabat dan pengusaha kaya. Paul seorang yang ambisius dan perfeksionis, selalu berusaha berada di titik tertinggi, meski dengan itu kadang bertindak keterlaluan. Bagi anak buahnya, Paul seorang chef yang temperamental dan diktator. Tanpa menunggu lama, mari kita mulai masuk ke alur ceritanya. Di sebuah dapur nampak aktivitas memasak tengah berlangsung. Mereka terlihat begitu cekatan. Sementara itu, di satu ruangan, seseorang tengah mempersiapkan diri. Dialah Chef Paul. Dengan atraktif, dia tunjukkan bagaimana caranya memasak lobster beserta saus istimewa yang nampak seperti lumpur. Merasa diabaikan, Paul minta konsumen untuk mencoba sausnya dan ternyata mereka sangat suka, bahkan sampai ketagihan. Mereka seperti orang kelaparan. Di satu tempat nampak seorang koki muda tengah disibukkan oleh pelanggannya. Dialah Noi, gadis lugu yang harus meneruskan restoran kecil warisan keluarganya. Sebagai anak tertua, sulit baginya untuk menghindari pekerjaan ini, apalagi sekarang ayahnya sudah mulai sakit-sakitan, sementara adiknya masih sekolah. Terlihat salah satu pengunjung tertarik dengan rasa dari masakan Noi. Dia mendekati lalu menyerahkan kartu nama. Setelah mengatakan besok akan datang menjemput, pemuda itu pun langsung pergi. Noi yang penasaran dengan kartu nama yang menyebut nama Hunger, segera mencarinya di internet. Di sana muncul seorang chef handal bernama Paul. Rupanya si pengunjung adalah salah satu timnya Paul. Keesokan harinya pemuda itu datang menjemput. Noi yang penasaran dengan nama besar Hunger pun segera pergi. Masuk ke ruangan Paul yang nampak luxury dengan pemandangan indah di sekelilingnya membuat Noi terkagum-kagum. Dia pun segera mengambil beberapa gambar. Tidak berhenti di situ, di ruangan dapur pun dia nampak tidak percaya ada tempat semewah itu. Paul yang datang kemudian meminta Noi dan anak buahnya membuatkan nasi goreng. Cara mereka mengolah nampak sangat berbeda. Noi menggunakan nasi sisa sementara yang lain menggunakan nasi baru. Dari sana Paul memutuskan untuk merekrut Noi dan memecat anak buahnya. Saat Paul bertanya apa yang dicita-citakan, ingin menjadi istimewa, jawab Noi. Ungkapan yang pernah Paul katakan saat diwawancarai wartawan. Setelah resmi bergabung dengan tim Chef Paul, Noi mendapatkan tugas mengolah makanan melalui wajan, alat yang nampak dikuasai dengan baik oleh dirinya. Suatu hari dia diberi tugas untuk memotong daging wagyu setipis yang dicontohkan oleh Chef Paul. Kemudian memasaknya menjadi potongan empuk yang tak perlu dikunyah. Di sini Noi mulai merasakan kerasnya Chef Paul mendidik. Dia hampir saja menyerah tapi membatalkannya, lalu terus berlatih sampai tertidur di dapur. Usahanya tidaklah sia-sia, kini dia berhasil mengolah daging sesuai perintah atasannya. Saat pesta pun tiba. Di sana nampak para pejabat dan pengusaha kaya artis terkenal hadir. Chef yang mendapatkan tugas memasak untuk mereka segera mempertunjukkan bagaimana dia dan timnya mengolah makanan dan menghidangkannya. Mereka nampak puas. Di antara kerumunan nampak ada seorang pengusaha muda dan tampan yang tersenyum manis penuh arti. Diam-diam dia serahkan kartu nama pada Noi. Dengan sedikit bingung, kartu itu pun segera dia terima. Noi yang nampak lagi beristirahat karena di tim Hunger, dia baru bekerja kalau ada event yang mengundang mereka, nampak tersenyum manis. Rupanya dia masih terkesan dengan pengalaman barunya. Kini dia mulai mengenal cara makan orang kaya. Sesaat kemudian Noi mendapat telepon dari Ton yang mengajaknya mencari ikan segar. Ton yang biasa menemani Paul mencari ikan nampak sudah akrab dengan para nelayan setempat. Di sini Noi diberitahu kalau ada ikan yang bagus, Paul tidak akan sukar membelinya dengan harga yang mahal. Mendengar itu nampak Noi mulai simpati pada Chef. Noi yang belum kebagian tugas terus bertanya pada Paul apa yang harus dia kerjakan. Dengan ketus Paul katakan, kerjakan saja apa yang bisa dikerjakan. Bisa beres-beres, mencuci bahan, atau apapun. Noi yang merasa sebagai junior chef tidak layak melakukan apa yang dikatakan Paul, coba memprotes. Office boy yang saat itu sedang bantu mengiris kol disuruh Paul berhenti
dan menyerahkan pekerjaan itu pada Noi. Iris secepat yang dia lakukan, begitu perintah Paul. Noi yang berusaha membuktikan malah mendapatkan tangannya teriris. Melihat itu dengan sinis, Paul katakan, "Kenapa kau merasa layak diperlakukan khusus?" Kemarahan Paul nampak tidak sampai di situ. Di pesta berikutnya, Paul tetap bersikap tidak peduli pada Noi. Di rumah, Noi yang ingin keluarganya ikut merasakan makanan mahal membawa steak. Adiknya berpendapat kalau daging ini mesti istimewa agar bisa dijual mahal. Mendengar itu, ayahnya berkata, "Mahal karena istimewa atau istimewa karena mahal?" Mendengar itu, mereka pun lantas terdiam. Di rumah, Ton dan Noi belajar mengolah steak yang benar. Nampak mereka mulai saling menyukai. Suatu hari saat para kru santai, Noi coba memperlihatkan kemampuan dia memasak steak dan meminta pendapat para senior. Hasilnya cukup mengecewakan karena steak yang dihidangkan belum matang. Mereka yang tengah beristirahat dikejutkan Paul yang datang sambil memberitahu kalau dirinya kehilangan daging sapi jenis dry aged 500 gram dan foie gras 500 gram. Dikatakannya pencuri tidak layak menjadi seorang chef. "Silakan mengaku sebelum saya buka CCTV dan melaporkannya pada polisi." Mendengar itu, salah satu senior mengaku kalau dialah pelakunya. Dia ingin memakan apa yang selama ini dia masak. Mendengar itu, dengan sinis Paul katakan, "Kalau kamu ingin memakan makanan saya, tinggal bayar maka kau akan mendapatkannya." Sebagai jawaban, senior chef yang memang sudah muak dengan sikap Paul segera melemparkan apronnya sambil mengacungkan jari tengah. Suatu hari, Noi melihat Paul menerima sejumlah uang dari seseorang. Rupanya dia tengah memesan makanan. Tidak lama menu pembuka pun segera dihidangkan dan mereka nampak sangat menikmatinya. Sesaat setelah mencicipi makanan utama berupa sup, ekspresi Chef Paul langsung berubah murka. Dibuangnya makanan yang sudah siap dihidangkan lalu menggantinya dengan menu yang baru. Sekilas menu tersebut sangatlah sederhana, tapi sup memiliki cita rasa tersendiri hingga mereka terlihat menyukainya. Selesai dengan konsumen, Chef Paul segera ke dapur. Di sana dia luapkan kemarahannya karena tim tidak membuat sup sesuai perintahnya, yaitu tidak memasukkan udang dalam sup karena putri dari konsumen mereka alergi makanan tersebut. Tun yang bertugas mengolah meyakini sudah sesuai resep yang diberikan. Mendengar itu, Paul langsung memeriksa sisa sup dan benar saja, di sana ditemukan udang. Kini Paul mencurigai Pak Dang lah pelakunya. Dia menduga kalau Pak Dang iri karena proyek ini dipimpin Noi, anak yang baru saja masuk dalam tim mereka. Pak Dang yang terdesak juga marah karena dimaki di depan anak buahnya, hilang kendali hingga tangannya meraih sesuatu dan mendaratkannya persis di perut Paul. Sejenak mereka terpaku melihat cairan merah keluar, sementara Pak Dang yang kebingungan segera pergi. Di rumah sakit nampak satu persatu anak buah Chef Paul pulang. Kini tinggal Ton dan Noila yang masih bertahan. Keesokan harinya Noi menjenguk ke rumah sakit dengan membawa serta makan kesukaan keluarganya. Sambil makan mereka pun berbincang. Di sini Noi baru mengetahui latar belakang Chef Paul dan apa yang memotivasinya jadi seorang chef. Paul kecil penasaran dengan makanan yang nampak istimewa. Dia ingin mengetahui rasanya. Sayang saat itu dia diteriaki anak majikannya hingga membuat dia kaget dan menjatuhkan toples berisi makanan tersebut. Demi mengganti kaviar, ibunya bekerja berbulan-bulan. Paul kecil yang masih penasaran memungut makanan mahal tersebut dari lantai, kemudian memakannya. Rasa kaviar sungguh tidak enak. Dari sini dia mengambil kesimpulan apa yang orang makan menunjukkan status sosialnya. Kaviar makanan mahal, jadi orang akan bangga kalau bisa mengkonsumsinya. Hal inilah yang membuat Paul kecil ingin menjadi chef terkenal, di mana orang akan memohon dan merasa bangga bila bisa mengkonsumsi makanan buatannya. Pulang dari rumah sakit, Noi mendapatkan restoran tutup. Dia diberitahu kalau ayahnya pingsan, sekarang berada di rumah sakit. Dengar itu, Noi segera pergi. Di sana nampak ayahnya terkapar lemas. Saat
menunggu ayahnya, Noi melihat berita di TV tentang seorang ayah yang mengakhiri hidup anak dan istrinya. Dia putus asa karena terlilit hutang. Noi nampak shock karena belum lama ini dia memasak untuk mereka. Dia juga merasa berdosa karena mengetahui kalau Chef Paul telah menyediakan sup untuk mereka menggunakan air keran, sesuatu yang tidak lazim mereka lakukan. Mengomentari hal ini, Ton katakan, "Kadang aku penasaran segitu pentingnya makanan chef bagi pelanggannya. Sampai-sampai makanan sederhana aja sangat mereka nikmati." Suatu hari Chef Paul beserta timnya pergi mengikuti para pemburu. Mereka bersiap memasak hasil buruan. Hari itu pemburu menyerahkan seekor burung untuk diolah. Noi yang mengetahui kalau burung tersebut dilindungi pemerintah tidak bersedia memasaknya. Merasa kalau protesnya tidak dipedulikan, akhirnya dia putuskan untuk mundur. Perginya beberapa chef unggulan tentu saja menjadi beban tersendiri bagi Paul. Sementara Noi yang harus mendapatkan uang untuk pengobatan ayahnya, segera menghubungi pengusaha tampan yang sempat memberinya kartu nama. Noi yang memang sudah ditunggu langsung diberi proyek sebuah restoran mewah yang terletak di pusat kota. Untuk menjalankan proyek ini, Noi coba mengajak Ton yang langsung ditolak dengan alasan dia tidak akan nyaman bekerja di bawah Noi. Suatu hari, si bos membawa beberapa orang untuk membantu Noi. Tidak hanya mengelola restoran, di sini Noi pun ditantang untuk membuat menu yang memiliki ciri khas dirinya, bukan ciri khas Chef Paul. Kondisi ini membuat Noi stres dan mudah marah layaknya Chef Paul. Salah satu teman bosnya mengingatkan Noi untuk tidak meniru cara Chef Paul. Dia menyarankan agar Noi bekerja menurut keahlian terbaiknya. Kini restoran semakin diminati banyak konsumen dan Noi pun menjadi chef terkenal. Berbanding terbalik dengan kondisi restoran Tun yang biasa-biasa saja. Noi coba menyemangatinya, tapi Tun nampak seperti kehilangan harapan. Di tempat bekerja, Noi meminta bosnya untuk memberi kesempatan pada Tun mengembangkan usahanya. Terus bos ganteng yang tadinya keberatan akhirnya luluh dan berjanji akan mengusahakan. Malam itu setelah semua pergi, Noi coba menelpon temannya. Tiba-tiba dia dikejutkan oleh kedatangan Chef Paul. Noi yang menghidangkan 2 menu makanan meminta chef memberikan pendapatnya. Dia sama sekali tidak mengetahui kalau nanti di pesta mereka akan berhadapan. Rupanya inilah cara licik Tos menjatuhkan saingan terberatnya. Hari pesta pun tiba, baik Noi maupun Paul nampak keduanya tegang. Tuan rumah yang pertama kali mencoba makanan Noi sangat terkesan dengan rasa dari masakannya. Sayang hal itu tidak berlangsung lama karena Chef Paul dengan sedikit atraksi segera menghidangkan babi panggang yang membuat semua orang kagum. Noi yang menyadari kalau atraksi yang dilakukan Paul bisa menambah nilai makanan, dia pun segera membuat kue tiaw goreng andalan keluarganya. Sebelum mempersiapkan tamu mencicipi, Noi memberi sedikit pengantar kalau ini adalah masakan andalan keluarga yang diturunkan dari neneknya. Kesibukan telah membuat mereka kesepian, maka dengan makan hidangan tersebut rasa rindu akan keluarga pun dapat terobati. Mendengar itu mereka segera menyantap kue tiaw dengan lahapnya. Melihat hal itu, Chef Paul datang mendekati Noi sambil berkata, "Kau tidak akan menang melawan keyakinan." Meski hal itu disampaikan dengan nada sinis, tapi setidaknya Noi tahu apa yang dimaksud oleh Chef Paul. Tidak lama kemudian datang polisi menghampiri mereka dan segera menangkap Chef Paul dengan tuduhan telah melanggar peraturan pemerintah tentang binatang yang harus dilindungi. Menyadari kalau videonya telah bocor, Paul langsung menuduh Noi lah pelakunya. Mendengar itu, dia hanya bisa menangis. Nampak di sana Tos dan Ton merasa lega telah berhasil menghancurkan karir Chef Paul. Sementara Noi yang sangat kecewa dengan kelicikan mereka berdua langsung pergi. Sampai di rumah, Noi menangis di pelukan ayahnya. Kini dia telah memutuskan untuk memulai lagi karirnya dari awal dan dari restoran miliknya. Demikianlah Sobat Arsi, film ditutup dengan satu kesadaran, jangan pernah menghalalkan segala cara
karena itu akan jadi jebakan nyata di kehidupan kita nanti. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komennya ya. Terima kasih.